mentaatinya. Kalau rakyat ini taat kepada pemerintah, taat kepada penguasa, maka pemerintahan ini akan berjalan baik. Kalau pemerintahan berjalan baik, ini stabilitas pemerintah ini akan berjalan baik pula. Kebijakan-kebijakan, program-program pemerintah yang berkaitan dengan kemaslahatan rakyat ini akan berjalan dengan baik. Tapi apabila rakyat ini sudah mulai menentang kebijakan-kebijakan pemerintah, apalagi saat ini kita sering mendengar karena ada oknum-oknum pemerintah yang seringkali tersandung kasus korupsi, kemudian dengan serta-merta ada yang ingin memboikot kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini jelas-jelas bertentangan dengan paham ahli sunnah wal jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah ini tidak ada kamus membangkang kepada pemerintah, apalagi memberontak pemerintah, memboikot kebijakan pemerintah. Ini kalau dalam ajaran ahlu sunnah wal jamaah ini tidak ada kamus menentang apalagi memboikot kebijakan pemerintah, apalagi sampai memberontak kepada pemerintahan yang sah. Ini tidak ada di ajaran ahlu sunnah wal jamaah yang seperti itu. Yang ada selalu mendukung, selalu nyengkuyung, mendukung, mensupport kebijakan-kebijakan pemerintah. Apa jadinya kalau kebijakan-kebijakan pemerintah itu diboikot? Semisal karena ada petugas-petugas pajak yang di situ tersandung kasus korupsi, kemudian ada yang ingin memboikot pajak yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah. Padahal kita tahu APBN itu sebagian besar itu ya dari pajak itu. Kalau sampai pajak ini diboikot, ini nanti operasional APBN ini akan mandek, akan macet. Pemerintahan juga begitu akan macet. Apa jadinya ketika kebijakan pemerintah ini kemudian diboikot? Ini akan sangat merugikan rakyat sendiri. Jadi kata Nabi, ini Nabi mengingatkan, barang siapa meremehkan para umarok, barang siapa meremehkan kebijakan-kebijakan pemerintah, apalagi tidak mentaatinya, apalagi sampai memboikot, ini maka akan rugi dalam hal urusan duniawi. Khosiro ad-dunya li'annahum alladzina yurattibuna umurad dunya wazimamuha bi'aidihim. Bagaimanapun yang bisa mengendalikan urusan duniawi adalah pemegang kebijakan di pemerintahan. Kalau memang ada yang kurang benar, kalau ada yang melanggar hukum, itu sudah seharusnya kita mendukung para penegak hukum untuk menegakkan keadilan seadil-adilnya. Tapi jangan sampai kita memboikot kebijakan-kebijakan pemerintah. Waman utawi sapane wong iku istakhofa, ngremehaken sapa man bil jirani kelawan pira-pira tangga, ayil mujawirina tegese pira-pira wong kang nanggani, fil masakini ing dalem pira-pira omah, ming jami'il jihadi saking sekabehane pira-pira arah-arah,
khosira mongko bakal rugi sapa man, khosira mongko bakal tuna sapa man al manafi'a ing pira-pira kemanfaatan. Ayil khairati tegese pira-pira kebagusan, allati rupane khairat yatawassalu kang gawe lantaran sapa man biha kelawan khairat ilal matlubi maring perkara kang den subrih. Kemudian Nabi juga mengingatkan bagaimana kita bermuasyarah dengan masyarakat, bagaimana kita menjaga hak-hak tetangga-tetangga kita. Ini kata Nabi, barang siapa meremehkan tetangga-tetangganya, orang-orang yang berada di lingkungannya, tidak menghormati hak-hak tetangga-tetangga kita, kata Nabi, khosiro al-manafi, dia akan merugikan diri sendiri, tidak akan bisa mendapatkan kebaikan dari tetangga-tetangga kita. Bagaimanapun tetangga-tetangga kita ini orang-orang yang bisa memberikan manfaat kebaikan kepada kita semua. Kalau kita tidak baik dengan tetangga, ini sudah barang tentu kita tidak akan bisa mendapatkan kebaikan dari tetangga-tetangga kita. Misalnya saja kita bermusuhan atau berselisih dengan tetangga, tidak akur, tidak rukun, sering bertengkar dengan tetangga. Padahal kita ini kalau keluar rumah pasti lewat di depan rumahnya tetangga. Apa jadinya kalau jalan yang kita lewati ini kemudian ditutup oleh tetangga kita? Kemudian kita punya hajat, misalnya punya hajat, kirim doa, tahlilan atau apa saja. Kemudian tetangga-tetangga yang kita undang ini tidak pada datang. Kita sedang berduka cita, ada yang sakit, atau ada keluarga kita, ada yang kematian. Kemudian apa jadinya kalau kita tidak baik tetangga? Tetangga-tetangga kita tidak mau datang melayat. Akhirnya kita akan repot sendiri. Jadi berbuat baik kepada tetangga ini sebenarnya adalah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Hubungan kita dengan tetangga ini kok tidak baik, ini akan terhalang. Kita tidak akan pernah mendapatkan kebaikan, kemanfaatan dari tetangga-tetangga kita. Jadi itu dulu yang bisa kita sampaikan. Ini masih ada dua sebenarnya. Ini dari hadis Nabi ini, tapi kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.